Indonesia, saya akan menjelaskan peran pos manajerial untuk mencapai koordinasi. Manajemen rantai pasokan koordinasi. Koordinasi rantai pasokan membaik jika semua tahapan rantai mengambil tindakan yang selaras dan meningkatkan total surplus. Rantai pasokan. Koordinasi rantai pasokan membutuhkan setiap tahap dari rantai suplai untuk membagi informasi dan memperhitungkan dampak tindakannya terhadap tahap lainnya. Kurangnya koordinasi terjadi baik karena tahapan yang berbeda dari rantai pasokan memiliki tujuan yang bertentangan, atau karena informasi yang bergerak di antara tahap-tahap tertunda dan terdistorsi. Tahapan yang berbeda dari rantai pasokan mungkin memiliki tujuan yang saling bertentangan jika setiap tahap memiliki pemilik yang berbeda. Pengaruh kinerja terhadap kurangnya koordinasi. Rantai pasokan tidak memiliki koordinasi jika setiap tahap hanya mengoptimalkan tujuan lokalnya tanpa mempertimbangkan dampak rantai pasokan yang lengkap. Oleh karena itu, total keuntungan rantai pasokan kurang dari apa yang bisa dicapai melalui koordinasi setiap tahap rantai pasokan dan mencoba untuk mengoptimalkan tujuan lokalnya, mengambil tindakan yang akhirnya menyakiti kinerja keseluruhan rantai pasokan. Kurangnya koordinasi juga terjadi jika distorsi informasi terjadi dalam rantai pasokan. 1. Biaya produksi. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya produksi dalam rantai pasokan. Akibat bullwhip effect, PNG dan pemasok harus memenuhi aliran pemesanan yang lebih jauh bervariasi daripada permintaan pelanggan. PNG dapat merespon variabilitas yang meningkat baik dengan kapasitas kelebihan kapasitas atau persediaan berlebih. Yang keduanya meningkatkan biaya produksi per unit yang dihasilkan. 2. Biaya persediaan. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya persediaan dalam rantai pasokan. Untuk menangani peningkatan variabilitas permintaan, PNG harus membawa persediaan yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Jika rantai pasokan dikoordinasikan, akibatnya biaya persediaan dalam rantai pasokan meningkat. 3. Placement lead time. Kurangnya koordinasi meningkatkan waktu tunggu pengisian ulang dalam rantai pasokan. Variabilitas yang meningkatkan sebagai akibat dari bullwhip effect membuat penjadwalan pada PNG dan progres pemasukan jauh lebih sulit daripada ketika tingkat permintaan. Ada kalanya kapasitas dan inventaris yang tersedia tidak dapat memenuhi pesanan yang masuk. Hal ini menghasilkan waktu tunggu pengisian yang lebih tinggi. 4. Biaya transportasi. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya transportasi dalam rantai pasokan. Persyaratan transportasi sepanjang waktu di PNG dan pemasokannya berkorelasi dengan perintah yang terisi. Akibat bullwhip effect, kebutuhan transportasi berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu. 5. Biaya tenaga kerja untuk pengiriman dan penerimaan. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya tenaga kerja yang terkait dengan pengiriman dan penerimaan dalam rantai pasokan. Persyaratan tenaga kerja untuk pengiriman di PNG dan pemasokan berfluktuasi sesuai pesanan. Fluktuasi serupa terjadi karena persyaratan tenaga kerja untuk diterima di distributor dan pengecer. 6. Tingkat ketersediaan produk. Kurangnya koordinasi melukai tingkat ketersediaan produk dan menghasilkan stok yang lebih banyak. Dalam rantai pasokan, frekuensi pesanan yang lebih besar membuat PNG lebih sulit memasok semua pesanan distributor dan pengecer tepat waktu. 7. Hubungan di seluruh rantai pasokan. Kurang koordinasi memiliki efek negatif pada kinerja di setiap tahap dan dengan demikian menyakitkan hubungan antara berbagai tahap rantai pasokan. Ada kecenderungan untuk menetapkan kesalahan pada tahap lain dari rantai pasokan karena setiap tahap berpikir bahwa ini adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan. Kurangnya koordinasi menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara berbagai tahap rantai pasokan dan membuat setiap upaya koordinasi potensial lebih sulit. Hambatan untuk koordinasi dalam rantai pasokan. Faktor apapun yang mempengaruhi pada pengoptimalan lokal dengan berbagai tahap
rantai pasokan untuk meningkatnya terlambatan informasi, distorsi, dan variabilitas dalam rantai pasokan. Merupakan hambatan koordinasi. Jika manajer dalam rantai pasokan dapat mengidentifikasi hambatan utama, mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk membantu mencapai koordinasi. Hambatan utama dibagi menjadi 5 kategori. 1. Hambatan insentif. Hambatan insentif dalam situasi ketika insentif ditawarkan ke tahap yang berbeda, atau peserta dalam rantai pasokan mengharapkan pada tindakan yang meningkatkan variabilitas dan mengurangi total keuntungan rantai pasokan. 2. Hambatan pengelolaan informasi. Hambatan pengelolaan informasi terjadi ketika informasi permintaan terdistorsi karena bergerak di antara berbagai tahap rantai pasokan yang menyebabkan peningkatan variabilitas pesanan dalam rantai pasokan. 3. Hambatan operasional. Hambatan operasional terjadi ketika tindakan yang dilakukan dalam rangka penempatan dan pengisian pesanan menyebabkan peningkatan variabilitas. 4. Hambatan harga. Hambatan harga muncul ketika kebijakan harga suatu produk mengarah pada peningkatan variabilitas pesanan yang ditempatkan. 5. Hambatan perilaku. Hambatan perilaku adalah masalah dalam belajar di dalam organisasi yang berkontribusi terhadap distorsi informasi. Ini sering dikaitkan dengan cara supply chain terstruktur dan komunikasi antar tahapan yang berbeda. Reverse manager untuk mencapai koordinasi. Tindakan manajerial berikut meningkatkan total keuntungan rantai pasokan dan distorsi informasi moderat. 1. Menyelaraskan sasaran dan insentif. Manajer dapat meningkatkan koordinasi dalam rantai pasokan dengan menyelaraskan tujuan dan insentif sehingga setiap peserta dalam kegiatan rantai pasokan berupaya memaksimalkan total keuntungan rantai pasokan. 2. Meningkatkan visibilitas informasi dan akurasi. Manajer dapat mencapai koordinasi dengan memperbaiki visibilitas dan keakuratan informasi yang tersedia pada tahapan yang berbeda dalam rantai pasokan. 3. Meningkatkan kinerja operasional. Manajer dapat membantu meredam distorsi informasi dengan memperbaiki kinerja operasional dan merancang skema penjatahan produk yang tepat jika terjadi kekurangan. 4. Merancang strategi penetapan harga untuk menstabilkan pesanan. Manajer dapat mengurangi distorsi informasi dengan merancang strategi penetapan harga yang mendorong pengecer memesan lebih banyak dan mengurangi pembelian ke depan. 5. Membangun kemitraan strategis dan kepercayaan. Manajer merasa lebih mudah menggunakan tuas yang dibahas sebelumnya untuk mencapai koordinasi jika kemitraan, kepercayaan, dan strategi dibangun di dalam rantai pasokan. Persyaratan rebalancing terus-menerus dan ketersediaan vendor. Distorsi informasi dapat dibasahi oleh praktik yang menetapkan tanggung jawab pengisian ulang seluruh rantai pasokan ke satu kesatuan. Satu titik dari keputusan pengisian ulang memastikan visibilitas dan perkiraan umum yang mendorong pesanan melintasi rantai pasokan. 2. Praktik industri umum yang menetapkan satu titik tanggung jawab adalah program pengisian ulang yang terus-menerus dan persediaan yang dikelola oleh vendor. Dalam program pengisian ulang terus-menerus CRP, pedagang grosir atau produsen melengkapi pengecer secara teratur berdasarkan data pos. CRP dapat menjadi pemasok, distributor, atau pihak ketiga yang dikelola. Dalam kebanyakan kasus, sistem CRP didorong oleh penarikan inventaris aktual dari gudang pengecer daripada data pos di tingkat pengecer. Mencapai koordinasi dalam praktik. 1. Kuantitatif bullwhip effect. Perusahaan sering tidak tahu bahwa bullwhip effect memainkan peran penting dalam rantai pasokan mereka. Manajer harus memulai dengan membandingkan visibilitas dalam pesanan yang mereka terima dari pelanggan mereka dengan visibilitas dalam pesanan yang mereka tempatkan dengan pemasok mereka. 2. Dapatkan komitmen manajer puncak untuk koordinasi lengkap dari aspek manajemen rantai pasokan lainnya. Koordinasi hanya bisa berhasil dalam komitmen manajer puncak.
Koordinasi mewajibkan para manajer di semua tahap rantai pasokan untuk memposisikan kepentingan lokal mereka dengan kepentingan perusahaan dan bahkan rantai pasokan yang lebih besar. 3. Mengarahkan sumber daya untuk koordinasi. Koordinasi tidak dapat dicapai tanpa semua pihak yang terlibat mencurahkan sumber daya manajerial yang signifikan untuk usaha ini. Perusahaan sering tidak mencurahkan sumber daya untuk berkoordinasi karena mereka menganggap bahwa kurangnya koordinasi adalah sesuatu yang harus mereka jalani, atau mereka berharap koordinasi akan terjadi dengan sendirinya. 4. Fokus pada komunikasi dengan tahapan lainnya. Komunikasi yang baik dengan tahapan rantai pasokan lainnya seringkali menciptakan situasi yang menyoroti nilai koordinasi untuk kedua belah pihak. Perusahaan yang sering tidak berkomunikasi dengan tahap lain dan rantai pasokan dan tidak mau berbagi informasi. 5. Mencoba untuk mencapai koordinasi di seluruh jaringan rantai pasokan. Manfaat penuh. Koordinasi dicapai hanya jika seluruh jaringan rantai pasokan berkoordinasikan. Tidaklah cukup 2 tahap dalam rantai pasokan untuk berkoordinasi. 6. Gunakan teknologi untuk meningkatkan konektivitas dalam rantai pasokan. Internet dan berbagai sistem perangkat lunak dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas informasi di seluruh rantai pasokan. Sampai saat ini, kebanyakan implementasi IT telah mencapai visibilitas informasi hanya di dalam perusahaan. Visibilitas di seluruh rantai pasokan masih memerlukan usaha tambahan dalam banyak kasus. 7. Bagikan manfaat koordinasi secara merata. Hambatan terbesar untuk berkoordinasi dalam rantai pasokan adalah kepercayaan pada tahap manapun bahwa manfaat koordinasi tidak dibagi secara adil. Manajer dari pihak yang lebih kuat dalam hubungan rantai pasokan harus peka terhadap fakta ini dan memastikan bahwa semua pihak menganggap bahwa cara pembagian keuntungan adil. Ringkasan tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan koordinasi supply chain dan bullwhip effect dan dampaknya terhadap kinerja supply chain. Koordinasi rantai pasokan mensyaratkan semua tahapan untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan total keuntungan rantai pasokan. Kurangnya hasil koordinasi jika tahapan yang berbeda berfokus pada pengoptimalan tujuan lokal mereka atau jika informasi terdistorsi karena bergerak melintasi rantai pasokan. 2. Mengidentifikasi hambatan koordinasi dalam rantai pasokan. Hambatan utama untuk koordinasi dalam rantai pasokan adalah insentif yang tidak sejajar yang menghasilkan berbagai tahap untuk optimalan tujuan lokal daripada total keuntungan rantai pasokan. 3. Diskusikan pengungkit manajerial untuk membantu mencapai koordinasi dalam rantai pasokan. Manajer dapat membantu mencapai koordinasi dalam rantai pasokan dengan menyelaraskan tujuan insentif di berbagai fungsi tahapan dan rantai pasokan. 4. Memahami berbagai bentuk CPRFR yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan. Mitra dapat menetapkan hubungan CPFR untuk berkolaborasi dalam acara toko, pengisian ulang DC, penambahan kapasitas, atau perencanaan bermacam-macam. Terima kasih.